mendengarkan podcast ini. Salam Pak Eras, pertanyaan saya, apakah orang yang sudah berkodrat ilahi itu berarti orang yang sudah tidak bisa merasakan? Saya mohon agar Tuhan memampukan saya melihat penyesatan, sebab tersesat adalah hal yang sangat saya takutkan, Pak. Pak Eras, saya tangkap sebagai jawaban doa saya, khotbah Pak Eras selalu menelanjangi kehidupan saya, sehingga saya harus menata ulang cara berpikir, berucap, serta bertindak. Ini berarti Bapak ini seorang yang hidup rohaninya. Masih memiliki nurani yang hidup, yang bisa merasa ditegur, diperingatkan, ya. Bagus. Apakah orang yang berkodrat ilahi berarti orang yang sudah tidak bisa merasakan? Ini maksudnya apa? Saya tidak tahu. Tapi seorang yang berkodrat ilahi itu akan semakin merasakan kalau ada ketidakpatutan dalam hidup kita. Ya. Karena selama kita di dunia, daging kita masih ada, maka kita selalu mengalami konflik itu. Ya. Jadi kita akan selalu merasa ketika kita melakukan ketidaktepatan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah saya kurang ajar jika pokok doa saya sekarang ini agar Tuhan jangan memanggil saya pulang sebelum irama hidup saya berkenan kepadanya? Ya enggak, justru itu Tuhan berkenan. Tuhan, sebelum aku meninggal, tolong aku sudah berkenan. Aku sempurna, aku tidak bercacat, tidak bercelah. Itu juga doa saya, saudara. Jangan sampai kita dalam keadaan yang belum siap, kita meninggal dunia. Itulah Pak yang saya inginkan, Pak Eras. Oke, sama dengan apa yang saya rindukan. Sebelum kita meninggal dunia, kita sudah memiliki irama hidup yang berkenan. Dan seorang yang berkodrat ilahi akan bisa peka terhadap hal-hal yang tidak tepat. Bukan hanya hal yang melanggar hukum, yang tidak tepat pun dia akan bisa merasakannya. Oke. Tapi orang yang berkodrat ilahi sudah tidak bisa lagi mencicipi kenikmatan dunia seperti anak-anak dunia, tidak bisa merasakan kenikmatan dunia, ya. Ini pertanyaan dari Bapak Giatno Raharjo Yohanes Wonokiri. Tuhan berkati, Pak. Salam Pak Erastus, saya Yusuf, saya menikah mengikuti agama istri, agama lain. 10 tahun, kemudian saya bertobat mengikuti jalan Tuhan. 7 tahun kemudian istri saya dijamah Tuhan Yesus. Anak kami 2 putra putri, tapi yang pertama memilih agama lama, Pak. Tolong doakan ya, Pak. Oke, Tuhan tolong. Pertanyaannya, Pak, kami belum diberkati di gereja. Apakah wajib hukumnya kami harus diberkati di gereja, Pak? Yang pertama, apakah wajib? Saya kira didoakan saja cukup, ya. Tidak usah harus membuat upacara seperti holy matrimony atau pemberkatan nikah, ya. Tapi tentu juga saya ingatkan secara legalitas harus diurus karena perkawinan Kristen itu memiliki undang-undang sendiri. Pertanyaan, apakah semua manusia menerima Roh Kudus? Tidak, hanya orang yang menerima pembenaran dalam Yesus Kristus. Atau hanya aliran yang berbahasa roh saja karismatik? Juga tidak. Hanya orang percaya kepada Yesus. Ya, bukan hanya untuk orang karismatik. Saya orang yang telah lama mengikuti khotbah Bapak. Pak Eras lah Bapak rohani saya. Walau saya belum pernah melihat Bapak secara fisik. Terima kasih ya Pak Yusuf atau Saudara Yusuf. Saya senang menerima pertanyaan ini dan Bapak sudah kembali dalam iman kepada Yesus, bahkan istri pun juga dijamah. Ayo kita semua bertumbuh dalam Tuhan, mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan, untuk mewarisi langit baru, bumi baru, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Selamat datang. Shalom, selamat siang Pak Pendeta Erastus. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila saya mengganggu aktivitas Bapak Pendeta Erastus.
Sebenarnya saya mempunyai masalah di dalam rumah tangga saya, yaitu mengenai suami saya. Saya akan menceritakan sedikit mengenai kehidupan saya, ya. Ini pertanyaan panjang lebar, saudaraku, seperti surat, ya. Panjang sekali, jadi tidak akan saya jawab di sini. Nanti kami akan konseling saja, ya. Nanti ada konselor-konselor yang akan mendampingi ibu-ibu, ya. Oke, ini panjang sekali suratnya, jadi tidak saya baca. Nanti akan dihubungi langsung saja oleh konselor kami. Salam Pak Eras yang selama beberapa tahun ini sudah memberkati saya dengan suara kebenaran yang banyak mengubahkan dan sudah menjadi bapak rohani buat saya. Kadang-kadang saya juga beribadah ke salah satu cabang GSKI yang ada di satu kota, walau saya bukan jemaat. Ya, saya sering mendengar Bapak beberapa kali mengatakan pada mulanya manusia tidak mengkonsumsi daging sampai zaman Nuh. Dasarnya apa ya Pak? Seingat saya tidak bicara ini secara jelas atau saya tidak terlalu bicara mengenai hal ini. Tetapi yang saya tahu memang, ya, walaupun saya tidak bicara tegas atau jelas, yang menjadi makanan manusia itu biji-bijian, bukan daging. Ya. Mengingat di zaman Habel sudah mempersembahkan korban bakaran, ya korban bakaran tapi bukan dimakan, bukan. Nah, kita tidak tahu keturunan Kain apakah begitu. Sehat terus ya Pak, agar semakin banyak kebenaran yang bisa kita serap dari pengajaran Pak Erastus. Saudara, mengenai makanan ini, maksud saya apakah manusia makan daging sebelum sesudah no, saya kira tidak prinsip sekali ya. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Tapi yang jelas kalau melihat pola awal penciptaan alam semesta, memang tidak ada firman yang menunjukkan manusia makan daging. Itu mandat di Eden ya, Kejadian 1 dan 2. Oke. Salam Pak Eras, aku mau tanya, saya mendengar khotbah Bapak wariskanlah Tuhan kepada anak-anakmu. Gimana cara untuk mempraktekkan itu Pak? Saat ini aku nggak bersama dengan anak-anakku. Mereka masih kecil, dulu kami nikah secara agama lain, dan saya kembali ke Kristen sudah 3 tahun lebih Pak. Tolong Pak, gimana solusi yang harus saya lakukan Pak? Khotbah Bapak sangat memberkati saya. Nah ini juga saya tidak bisa menjawab ini saudara, masalahnya kok bisa begini, anak-anak sekarang di mana, umur berapa? Saya tidak bisa menjawab karena datanya tidak lengkap. Tapi kepada yang menanya ini laki atau perempuan ini kayaknya tidak jelas juga. Ya, tapi yang penting saya harus membagikan, saudara harus melekat dengan Tuhan. Saudara jadi kekasih Tuhan. Tuhan akan memberi hikmat bagaimana saudara menyelesaikan masalah ini. Oke, terima kasih. Salam Pak Era, saya sering mengikuti khotbah Bapak dan sekarang saya mau bertanya. Saya seorang wanita yang punya pergumulan di mana saya punya sifat sering mudah marah dan temperamen dan gak sabaran. Saya seringkali berusaha untuk berubah Pak, namun saya selalu gagal. Ada kalanya ketika saya sudah marah dan buat dosa, saya sering menyesal, berdiam diri, berbicara kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak ambil saja nyawa saya? Kenapa Tuhan tidak ambil saja nyawa saya yang tidak mampu mengalahkan kedagingan? Kenapa Tuhan tidak bunuh saya saja? Kadang sering kali saya menangis hanya karena masalah problem kedagingan ini Pak. Membuat saya seperti pengen mati. Karena saya seperti marah pada diri sendiri. Saya ini seperti anjing di hadapan Tuhan Pak. Bahkan di antara orang, semua orang yang buat jahat dan sampai bunuh orang, mereka tidak apa-apanya dibanding saya yang hina dan kotor ini.
Saya punya jam doa Pak, pagi jam 4 menyembah Tuhan dan baca firman 5 pasal, dan malam 10, dan malam jam 10 misbah keluarga bersama suamiku. Semua itu kulakukan Pak. Kadang saya nggak mau melakukan rutinitas misbah doa itu Pak, karena saya malu punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi kok saya nggak bisa berubah, selalu temperamen, selalu buat dosa. Namun kalau saya tidak doa, saya seperti nggak enak di dalam hati, seperti ada yang janggal di hati, ada yang ganjal ya. Gimana Pak dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Mohon pencerahannya. Saya harus memberitahu bahwa ibu ini orang yang berbakat masuk surga. Kalau sampai bisa memiliki perasaan seperti ini, berarti Roh Kudusnya kuat. Kalau orang berdosa lalu tidak sampai menangis, tidak menyesali diri sampai seperti ini, wah itu istilah saya Roh Kudusnya nggak kuat. Roh Kudusnya sama saudaraku, tapi orang ini membuka hati sehingga Roh Kudus itu bisa kuat berbicara kepadanya. Nah, nasihat saya untuk ibu ini, jangan berhenti bergumul. Tetap berjuang. Tetap berjuang untuk bisa mencapai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Teruskan. Pergumulan seperti ini juga saya alami walaupun tidak sama persis. Aduh, kenapa salah lagi? Kenapa salah lagi? Tapi jalan terus. Nanti saudara bisa melewatinya. Oleh sebab itu ya, jam doa pribadi jangan dikurangi, mendengarkan YouTube khotbah saya terus-menerus ya, itu akan memiliki pengaruh. Jangan nonton film, tontonan yang tidak patut, percakapan-percakapan yang tidak membuat saudara bertumbuh imannya ya. Jangan bergaul dengan orang yang ngomongnya sembarangan, orang yang suka meledakkan kemarahan, tertular kita. Ya. Berjuang terus saudara. Tapi ingat, jam doa, mendengarkan khotbah, tetap ya, meditasi itu mutlak. Terus jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Jangan melihat tontonan-tontonan yang tidak membuat kita menjadi takut akan Tuhan. Kalau mau satu lagi, temukan mentor yang bisa membimbing. Tapi mendengarkan khotbah saya sudah cukup sebenarnya. Oke, makasih. Pak Eras, baru 3 tahun saya ikuti khotbah dan renungan Bapak dan saya diberkati. Thanks. You're welcome. Panggilan untuk menjadi seperti Kristus membuat saya mencurigai hidup saya sendiri, hanya supaya saya didapati berkenan di mata Bapak. Bagus. Bagus. Memang kita harus mencurigai diri kita sendiri sampai kita khianati diri kita sendiri. Artinya jangan ikuti keinginan sendiri. Namun ketika pertumbuhan rohani berlangsung setiap dalam doa, saya memperkarakan hidup saya kepada Tuhan. Kok ada saja yang tidak tepat menurut pandangan Tuhan, walaupun mungkin ketidaktepatan itu bukan masalah atau dosa menurut pandangan umum, tapi dinyatakan dalam batin saya bahwa hal itu masalah di mata Tuhan. Nah, ini bagus. Ini udah kelas tingkat dewasa. Tuhan memperkarakan hal-hal yang memang dianggap tidak masalah di mata orang, bukan melanggar hukum secara umum, tidak melanggar moral secara umum, tapi Tuhan tidak suka. Selamat sampai di level ini, selamat. Pertanyaan saya Pak, jika sampai saya dipanggil ternyata masih ada ketidaktepatan, walaupun itu hal yang halus, apakah saya berkenan atau belum di matanya? Ini pertanyaan yang salah. Sebab kalau saudara sudah memulai perjuangan untuk memiliki ketepatan, Tuhan tidak mungkin memanggil saudara pada waktu yang tidak tepat. Ya, pasti Tuhan akan memanggil Anda di waktu yang tepat. Oke, jangan takut, jalani terus. Lawan, perangi ketidaktepatan untuk makin berkenan, dan Tuhan akan memilih waktu yang tepat memanggil kita. Amin. Pak Era, saya mau bertanya, jadi saat ini saya sedang berpacaran dengan seorang wanita. Ini pria. Kami sudah begitu cocok satu sama lain. Dia juga cinta Tuhan. Ya. Timbul masalah karena persoalan agama. Dia beragama Katolik, sedang saya Kristen. Hal ini membuat seolah-olah adanya barrier ya pada hubungan kami berdua. Karena dia juga sama-sama memegang teguh kepercayaannya. Saya ingin membagi kebenaran yang saya dapatkan dari Pak Eras kepadanya. Tapi saya selalu takut kalau hal ini kemudian berubah menjadi perdebatan, dan saya ingin menghindari debat
karena Pak Era juga mengajarkan tidak baik berdebat. Lalu apa sebaiknya yang saya lakukan? Saudara, menikah itu ya syaratnya satu orang percaya. Entah Katolik, entah Protestan, entah Pentakosta, Advent, tidak masalah. Yang penting percaya Yesus. Yang kedua ada sesama gereja. Kalau nggak dewasa, jangan. Jadi sesama Kristen tidak jaminan. Yang kedua jangan lupa, dewasa rohani, dewasa mental, dewasa ekonomi. Jadi kalau saudara tidak yakin ya jangan teruskan dulu ya, hati-hati ya. Anda berkata dia juga cinta Tuhan, saya tidak tahu ukuran cinta Tuhan yang saudara lihat dari dia itu apa. Karena ini prinsip, kalau buat saya prinsip. Jadi kalau secara toleransi jangankan Katolik, Protestan, Pentakosta, Betel, GSKI. Agama tetangga kita pun kita hargai. Tapi kalau prinsip kesucian, jangankan agama lain, sesama agama pun kita juga harus tetap memperkarakan. Ya, pertimbangkan dulu ya, pertimbangkan. Jangan menikah dengan orang yang tidak memiliki keseimbangan pengertian akan kebenaran atau kesenjangan pemahaman mengenai kebenaran. Nanti akan sulit belakangan hari. Oke. Pak Era, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Bapak selama ini. Yang saya mau tanyakan, apa perbedaan wibawa dan kuasa nama Allah dalam PL dan PB, yaitu nama Yahweh dan nama Yesus? Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini pertanyaan terus terang harus dijawab panjang, saudara. Ya. Maksudnya wibawa dan kuasa ini apa juga saya harus memperkarakan. Tapi begini, di perjanjian lama, Allah disebut Elohim. Ya. Ini bisa menunjuk bahwa di dalam Allah itu ada pribadi-pribadi. Dan yang kemudian kita tahu ada Bapa dan Anak. Di perjanjian lama, nama Allah itu Yahweh. Ya, Elohim itu generic name, sebutan. Yahweh itu proper name. Ya. Ternyata ada Bapa dan Anak di dalam Elohim itu yang saya katakan ini seperti lembaga. Seperti lembaga. Tentu bukan lembaga, seperti lembaga. Di perjanjian baru, nah kita mulai melihat ada Bapa, ada Anak. Anak menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Bapa disebut Theos, walaupun Yesus juga bisa disebut Theos. Kenapa? Ya dulunya Elohim, kok Elohim diterjemahkan Allah atau sejajar dengan Theos dalam perjanjian baru. Jadi kalau dikatakan perbedaan wibawa dan kuasa nama Allah dalam PL atau PB, nah saudaraku, ya sebenarnya sama saja. Kalau di perjanjian lama namanya adalah Yahweh. Dan ternyata itu nama Elohim, nama lembaga yang di dalamnya ada Anak dan Bapa. Di perjanjian baru, Theos lebih menunjuk kepada Bapa, Kurios lebih menunjuk kepada Yesus. Nah, faktanya kata Kurios juga ditujukan untuk Bapa loh, ada beberapa ayat. Dan Theos juga ditujukan untuk Yesus, saudaraku. Jadi yang penting di sini adalah penghargaan kita terhadap nama itu, kepada pribadi itu, yaitu Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan dipersoalkan nama Yahweh-nya dan nama Yesus Kristusnya. Kita tidak mengusir dalam nama Yahweh, setan pergi enggak dalam nama Yesus. Tapi Yesus tidak akan berarti nama itu kalau tidak diberikan kuasa oleh Allah Bapa. Ya, ingat, kalau tidak diberikan kuasa, nama Yesus pun juga tidak berkuasa. Bapa yang memberikan kuasa. Oke. Jadi tidak boleh membedakan antara nama Yahweh dan Yesus dengan pola pembedaan yang salah. Yahweh itu nama lembaganya, Elohim Yahweh. Yesus nama diri anak tunggal. Jadi kalau anak tunggal digabungan Bapa ya namanya Yahweh. Tapi Yahweh itu harus diakui nama Allah atau Elohim. Oke.
Tadi sudah saya katakan menjawab ini tidak singkat, tetapi saya coba untuk menjawab sesingkat-singkatnya. Salam Pak Era, saya mau bertanya, bagaimana menurut Bapak tentang orang Kristen yang masih melakukan penyembahan ritual terhadap roh leluhur? Bahkan ada beberapa dari mereka menjadi mediator untuk menghubungkan roh itu dengan manusia, dan roh-roh itu memberikan nasihat untuk berbuat baik kepada semua orang. Mohon dijawab. Ya, ini okultisme, salah, mutlak, absolutely wrong. Ini masalah, saudara. Kalau orang percaya tidak boleh sedikit pun bersentuhan dengan okultisme, tidak boleh. Ya, ke dukun, ke orang pintar, tidak boleh. Allah kita Allah yang hidup bisa kita percayai. Oke. Salam Pak Erasto, saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak. Pertanyaan saya, apakah boleh seorang yang gagal dalam pernikahan mau menjadi pendeta? Bagaimana kalau pernikahan dahulu berdasarkan cintakan uang? Bolehkah pernikahan seperti ini bercerai, Pak? Apakah maksud perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 7? Ya, ayat 7. Kata mereka, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Saya ada buku yang judulnya Perceraian, ya. Satu buku jelas sekali menjelaskan mengenai Matius 19 ayat 7 ini, ya. Begini, saudara, sekarang saya jawab. Apakah boleh seorang yang gagal dalam pernikahan mau menjadi pendeta? Tidak dilarang. Tetapi saya ingatkan, kalau orang sudah mengalami atau melewati cerai, kawin, cerai, menjadi kurang efektif dalam pelayanan, ya. Apalagi orang-orang yang dulu ikut mengalami dampak dari perceraian itu tidak bisa merespek atau sulit respek kepada saudara. Tetapi tidak ada larangan. Kalau seorang bertobat, apa sih ininya hambatannya? Kalau dia bertobat, belum tentu orang yang tidak pernah menikah, tidak pernah bercerai lebih baik dari orang yang pernah bercerai. Jadi tidak ada masalah. Asal kita benar-benar bertobat dan ingat, ada resiko. Masa lalu itu memberi cap kita. Ya. Apakah bagaimana kalau pernikahan dahulu berdasarkan cinta uang? Bolehkah pernikahan seperti ini bercerai, Pak? Ya, apapun alasannya, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Ya, perceraian itu punya dampak yang buruk untuk banyak pihak, untuk anak-anak, untuk dua keluarga besar, banyak. Kalau kita sudah menikah, kita harus mempertahankan pernikahan itu, jangan cerai. Mengapa Musa memberikan surat cerai? Ya, karena keras kepalanya bangsa Yahudi, padahal Tuhan tidak menghendaki perceraian. Matius 19 ayat 7, kenapa Musa memberi surat cerai? Karena ya kekerasan hati umat Israel. Tapi bagi umat yang baru harus memiliki standar yang berbeda, tidak sama dengan standar mereka. Oke, puji Tuhan. Salam Pak Era, jika kita melihat perjalanan hidup Abraham, bapak orang percaya yang juga merupakan sahabat Allah yang hidup bergaul dengan Allah, hidup menuruti kehendak Allah. Tapi saat Sarai istrinya memberi saran kepadanya agar menghampiri Hagar dan menjadikannya sebagai istri, mengapa Abraham tidak meminta petunjuk kepada Allah? Ya, itulah kesalahan Abraham. Abraham ternyata juga manusia yang bisa meleset. Lalu mengapa Allah tidak bertindak untuk mengingatkan Abraham atas keputusan Abraham itu? Allah tidak bertindak karena Allah memberi kehendak bebas kepada setiap individu. Dan ternyata di balik perkawinan itu pun ada maksud Allah. Bagaimana Ismail dilahirkan, perkumpulan Hagar dengan Sarah, ada konflik di situ. Itu semua juga Allah izinkan. Sampai kemudian keturunan Ismail juga menjadi bangsa yang kuat, ya. Tapi bangsa Israel menjadi umat pilihan yang dari bangsa ini dilahirkan Mesias. Soal kuat tidak kuat secara fisik itu tidak menjadi masalah. Ternyata ada rencana Allah di balik semua itu. Allah mengizinkan kesalahan itu atau membiarkan kesalahan itu untuk sahabatnya, dan tetap di dalam hal itu ada rencana Allah yang Allah genapi. Oke. Apakah tindakan Abraham ini benar dalam pandangan Allah? Jika tidak benar, mengapa Allah tidak memberikan penalti terhadap Abraham? Oh ya, ada penaltinya.
penaltinya itu ternyata dialami oleh keturunannya, saudaraku. Tapi kenapa tidak kepada Allah langsung, kepada Abraham langsung? Oh iya, ada. Jadi dengan lahirnya Ismail itu konflik. Bagaimana Hagar merendahkan Sarah majikannya, yang tadinya ini budak sekarang jadi nyonya, nyonya aslinya ditindas. Jadi keluarga itu akhirnya ribut. Itulah hukumannya, itulah penaltinya. Baca baik-baik, saudara. Abraham jadi gusar gara-gara itu. Jadi galau, jadi kacau rumahnya gara-gara itu. Oke. Salam Pak Iras, di khotbah dan seminar Bapak sering mengatakan bahwa jemaat gereja mula-mula di kondisi Tuhan untuk mengalami aniaya atau penderitaan. Sehingga orang percaya tersebut disebut Kristen karena seperti Kristus. Jadi saya teringat Ayub yang mana Allah mengizinkan iblis menguji Ayub dengan penderitaan, tapi akhirnya Ayub berhasil taat. Yang saya mau tanyakan, apakah iblis untuk zaman sekarang ini minta izin Allah untuk menguji manusia dengan kenyamanan hidup atau hidup dalam kewajaran anak dunia? Pertanyaan ini bagus, saudaraku. Jadi saya koreksi dulu, saudara. Jadi penganiayaan itu bukan faktor membuat orang percaya disebut Kristen, bukan. Yang menjadi faktor mengapa orang percaya disebut Kristen adalah kelakuan mereka seperti Kristus. Itu saja. Yang tentu juga penganiayaan itu memiliki peran. Tetapi jangan dipahami bahwa orang percaya disebut Kristen karena penganiayaan. Oh bukan. Karena hidup mereka seperti Kristus di tengah-tengah masa aniaya. Apakah kalau zaman ini Allah membiarkan iblis menguji manusia dengan kenyamanan hidup? 100% benar. Kalau dulu aniaya, sekarang malah kenyamanan. Mengerikan, saudaraku. Karena dengan penderitaan aniaya, kata penanya, justru orang percaya bisa berhasil seperti Kristus. Bagaimana menurut Pak Eras? Setuju, bro. Setuju dengan aniaya itu seperti Kristus. Tapi dengan kenyamanan hidup orang bisa rusak. Hanya kalau orang menolak kenyamanan hidup, orang mau ikut dengan cara hidup Yesus, kesuciannya juga luar biasa. Nah, kita harus memilih apakah mau hanyut dengan percintaan dunia, kesukaan dunia, atau hanyut dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati pelayanan Pak Eras. Dan terus menginspirasi banyak orang untuk menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Kris dari Tangerang. Thank you so much. Pak Eras yang baik. Pertanyaan Yesus, adakah aku mendapat iman di bumi? Lukas 18 ayat 8. Sepertinya Yesus merasa pesimis bahwa kedatangannya atau nanti rapture maksudnya dalam tulisan ini ya. Pasti sedikit saja yang beriman atau bahkan tidak ada sama sekali. Nyaris tidak ada. Betul. Orang yang punya iman artinya kehidupan Kristen yang benar yang ditandai menjadi seperti Yesus. Pak Era sepertinya give much attention to answer this question. Buktinya saya sudah punya jam doa sendiri walaupun hanya 5-10 menit saja. Saran saya di setiap khotbahnya usahakan agar disertai running text dalam bahasa Inggris supaya go internasional. Aduh Pak Jerobiam Kupang NTT, benar sekali. Kami sedang mencari penterjemah yang bisa menangkap khotbah saya langsung menerjemahkan. Sedang kami cari, sedang kami persiapkan. Bahkan kami juga sedang berusaha untuk mempersiapkan orang yang menyampaikan gerak untuk yang orang-orang yang tuli. Jadi pakai bahasa itu. Ya. Oke, kami sedang mencari. Terima kasih untuk ide ini. Remember that this is not a simple question to answer. Let's work hard on this case. Thanks Pak. Thanks ya. Oke, makasih Pak ya. Makasih. Jadi Yesus seperti pesimis, benar sekali karena dunia tambah jahat. Jadi sebaliknya kalau ada orang yang makin orang mau suci, integritasnya dipertahankan, itu kesuciannya kan jauh lebih luar biasa dibanding zaman-zaman abad pertengahan di mana tidak ada aniaya, juga dunia belum sejahat hari ini.
Ya, tolong berkati.